Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Manchester United kalah lagi. Para pandit serukan perubahan. Ruben Amorim diambang pemecatan. Manchester United kembali terpuruk usai kalah 3-1 dari Brentford, membuat posisi Ruben Amorim kian genting. Kemenangan atas Chelsea yang sempat membangkitkan optimisme hanya menjadi euforia sesaat karena kekalahan telak ini menegaskan masalah kronis inkonsistensi. Sejak ditunjuk, Amorim gagal membawa United meraih 2 kemenangan liga beruntun dan kini klub terdampar di papan bawah klasemen. Meski ditekan, Amorim menegaskan dirinya tidak khawatir soal masa depan dan hanya fokus bekerja, sikap yang dianggap keras kepala di tengah kritik tajam. Para pandit menilai waktunya di Old Trafford hampir habis. Alan Shearer menyebut Amorim beruntung masih bertahan, sementara Martin Keown membandingkan statistiknya dengan Graham Potter yang sudah dipecat, menegaskan performa serupa tak bisa diterima di klub sebesar United. Ashley Williams menilai satu-satunya jalan keluar adalah mengganti manajer. Micah Richards juga memperingatkan bahwa kegigihan Amorim mempertahankan formasi 3-4-2-1 meski berkali-kali gagal bisa menghancurkan karirnya. Kekalahan dari Brentford memperlihatkan kelemahan fundamental. Gol lahir dari kesalahan dasar Maguire dan Bayindir memperlihatkan jurang antara latihan dan pertandingan. Amorim pun frustrasi mengakui pola kegagalan selalu berulang. Statistik menambah tekanan. United menjadi tim dengan jumlah kebobolan gol pertama sejak ia datang, serta 8 laga tandang tanpa kemenangan, terburuk sejak 2019. Situasi ini digambarkan Amorim bak lingkaran setan. Setiap kemenangan langsung diikuti kekalahan, membuat tim kembali ke titik nol. Ketidakmampuannya memberi solusi baru menambah keraguan besar sehingga masa depannya di United kini benar-benar berada di ujung tandak. Man United dihajar di markas Brentford. Amorim sentil Bruno Fernandes. Manchester United kembali menelan kekalahan setelah takluk 3-1 di markas Brentford pada pekan ke-6 Liga Inggris 2025-26 Sabtu 27/9. Tuan rumah langsung mengguncang sejak awal laga saat Igor Thiago mencetak 2 gol cepat pada menit ke-8 dan 20. United sempat bangkit melalui Benjamin Sesko yang mencetak gol perdananya bagi klub di menit ke-26, membuat skor 2-1 dan memberi harapan kebangkitan. Namun, mimpi itu runtuh ketika Matthias Jensen menutup laga dengan gol telat di menit 90+5, memastikan Brentford meraih kemenangan serta memperpanjang tren buruk MU. Ruben Amorim, manajer United, meluapkan kekecewaan usai pertandingan. Ia menyoroti keputusan kontroversial wasit Craig Pawson yang memberikan penalti kepada Brentford pada menit ke-76 ketika Nathan Collins melanggar Bryan Mbeumo.
Amorim menilai keputusan itu janggal karena Mbemo tampak tidak menguasai bola akibat tarikan, meski wasit menilai sebaliknya. Meski demikian, Amorim menegaskan dirinya tidak ingin hanya fokus pada wasit di tengah kondisi sulit tim. Selain itu, Amorim juga menyoroti kegagalan Bruno Fernandes mengeksekusi penalti yang berpotensi menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sepakan sang kapten digagalkan kiper Brentford Chao Himin Kelleher yang kemudian mengubah momentum laga. Amorim mengakui bahwa momen itu sangat menentukan. MU kehilangan ritme dan gagal membalikan keadaan. Hasil ini memperburuk krisis performa United di bawah Amorim yang terus mendapat sorotan karena belum mampu memberikan konsistensi maupun solusi atas masalah mendasar tim. Kekalahan di Brentford bukan hanya soal kesalahan teknis, melainkan juga menunjukkan rapuhnya mentalitas saat menghadapi situasi krusial. Banyak diprotes karena mirip tenda sirkus, Manchester United batalkan desain ikonik New Old Trafford. Rencana ambisius Manchester United untuk membangun stadion baru berkapasitas 100.000 kursi mengalami revisi besar. Pada Maret lalu, klub merilis konsep awal dengan kanopi raksasa menyerupai payung yang dipuji Sir Jim Ratcliffe sebagai ikon global setara Menara Eiffel. Desain garapan arsitek Norman Foster itu diproyeksikan menelan biaya 300 hingga 400 juta pounds, namun justru menuai kritik. Banyak penggemar menilainya mirip tenda sirkus dan tidak elegan. Beberapa bulan kemudian, klub resmi membatalkan elemen kanopi tersebut. Laporan menyebutkan alasan utama bukan sekadar reaksi publik, tetapi juga persoalan biaya dan kendala lahan. Sebagian area yang dibutuhkan dimiliki perusahaan Freightliner yang menuntut sekitar 400 juta pounds untuk melepasnya. Harga fantastis itu membuat negosiasi menemui jalan buntu. Dengan menghapus kanopi, kebutuhan lahan menjadi lebih kecil sehingga pembangunan berpotensi lebih realistis dan cepat. Ratcliffe menegaskan ambisinya tetap sama, menghadirkan stadion paling ikonik di dunia, simbol Manchester United yang langsung dikenali seperti halnya Menara Eiffel di Paris. Namun, kini pendekatan lebih pragmatis dilakukan agar proyek dapat berjalan tanpa hambatan finansial maupun legal. Selain menyusun ulang desain, United juga aktif mencari dukungan pemerintah. Ratcliffe membingkai proyek stadion ini sebagai infrastruktur berskala nasional, sejalan dengan prioritas pemerintah untuk pembangunan di Inggris Utara. Ia menekankan bahwa proyek tersebut bukan hanya kebanggaan lokal, melainkan memiliki nilai strategis bagi negara. Dengan visi besar tetapi langkah yang lebih realistis, MU berharap stadion baru tetap menjadi ikon global meski tanpa kanopi kontroversial. Fans, Mu diminta bersabar pada Benjamin Sesko, selalu tak mudah jadi penyerang Manchester United. Benjamin Sesko, striker baru Manchester United yang dibeli 73,7 juta pounds dari RB Leipzig, masih kesulitan menunjukkan ketajaman setelah 6 laga tanpa gol. Meski sorotan tajam diarahkan kepadanya, dukungan datang dari mantan penyerang MU, Danny Webber, yang meminta publik memberi waktu. Webber memahami tekanan besar yang ditanggung Sesko, mengingat menjadi penyerang utama Setan Merah adalah salah satu beban terberat di sepak bola dunia. Menurutnya, ekspektasi agar pemain berusia 22 tahun langsung jadi mesin gol tidak realistis.
Weber menegaskan harga mahal dan status striker utama bukan alasan untuk menuntut Šeško mencetak 20-30 gol per musim sejak awal. Ia mencontohkan Harry Kane maupun Ollie Watkins yang butuh proses panjang di klub lain sebelum konsisten produktif. Tidak ada yang datang di usia 21 atau 22 dan langsung jadi penyerang top, ujarnya, seraya menyebut situasi serupa juga dialami Rasmus Højlund. Meski start lambat, Weber percaya Šeško punya semua modal untuk sukses. Ia menilai adaptasi dengan kerasnya Premier League dan minimnya pramusim konsisten menjadi faktor penghambat. Šeško disebut hanya butuh waktu untuk menemukan ritme. Dia punya semua atribut untuk jadi striker top United, hanya perlu kesabaran, tegasnya. Selain menyoroti Šeško, Weber juga membahas performa tim secara keseluruhan. Ia menilai awal musim di bawah Ruben Amorim masih belum meyakinkan dengan inkonsistensi yang mengganggu. Bagi Weber, kunci kebangkitan MU adalah membangun momentum lewat kemenangan beruntun. Hanya dengan laju positif, kepercayaan diri tim dan atmosfer di klub bisa kembali pulih. Alasan mengharukan di balik absennya Amad Diallo saat MU kalah dari Brentford. Manchester United kembali menelan hasil buruk setelah kalah 1-3 dari Brentford pada pekan ke-6 Premier League 2025-2026 Sabtu 27 September. Namun, sorotan tidak hanya tertuju pada skor akhir, melainkan juga absennya Amad Diallo dari skuad. Awalnya sempat muncul spekulasi bahwa ketidakhadirannya terkait kontroversi foto bersama Alejandro Garnacho seusai kemenangan atas Chelsea. Foto itu menuai kritik di media sosial dan memunculkan dugaan adanya sanksi internal. Spekulasi tersebut segera ditepis Ruben Amorim. Sang manajer menjelaskan bahwa Amad tidak bermain karena alasan personal. Ia tengah berduka atas meninggalnya salah satu anggota keluarga. Amorim menyatakan klub memberi izin khusus dan sepenuhnya mendukung Amad untuk pulang ke kampung halaman. Yang terpenting baginya sekarang adalah keluarga, tegasnya. Absennya Amad menjadi kehilangan besar bagi United. Winger asal Pantai Gading berusia 23 tahun itu sedang berada dalam performa positif setelah tampil sebagai starter pada 2 laga terakhir. Selain dirinya, MU juga harus bermain pincang tanpa Casemiro yang terkena skorsing, Lisandro Martinez yang masih cedera panjang, serta Nusair Mazraoui yang baru bisa kembali pasca jeda internasional. Amorim juga menyampaikan pesan emosional untuk Amad. Ia meminta sang pemain tidak mempedulikan kritik media sosial dan fokus pada hal yang benar-benar penting, keluarga dan rekan setim. Menurutnya, sepak bola hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup. Media sosial bukan kenyataan. Kehidupan nyata Amad adalah bersama orang-orang terdekat dan kami ada untuknya. Dengan sikap itu, Amorim menegaskan prioritas utama MU tetap kesejahteraan mental dan kebahagiaan pemain bahkan di tengah krisis hasil di lapangan.